Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiaska Aziza. Di sini materi kita terkait dengan sistem sirkulasi. Pertama-tama, apa sih sistem sirkulasi itu? Sistem sirkulasi adalah di mana tubuh di dalamnya mengalir suatu peredaran dan adanya transportasi. Apa itu transportasi? Transportasi adalah pengangkutan zat-zat penting, mengalirkan ke dalam tubuh, ke seluruh tubuh, zat-zat penting tersebut seperti mineral misalnya, air, dan zat-zat kimia yang ada di dalamnya gitu loh. Nah, berlanjut nih, sistem transportasi di dalam sistem sirkulasi itu ada apa aja? Ada darah. Nah, pertama-tama kita bahas dulu manusia. Manusia mempunyai sistem peredaran darah yang tertutup dan ganda. Kenapa disebut ganda? Karena melewati jantung 2 kali. Oke, baik. Kalau misalkan pada hewan kan seperti yang kita tahu pada avertebrata. Contohnya kayak jangkrik. Jangkrik itu mempunyai sistem peredaran darah terbuka. Makanya pas kita belah jangkrik tersebut, jangkrik itu kan tidak kayak yang lain gitu ya, kayak tidak kayak manusia yang langsung ada darah merahnya, yang langsung ngucur darah, itu enggak kalau jangkrik. Karena dia oksigennya tidak diikat tuh sama hemoglobin. Iya, jadi dia tidak ada keping darah merah kayak kita. Nah, lanjut. Kita bahas tentang darah. Darah ini ada apa aja sih? Ada protein plasma, ada plasma darah. Plasma darah ini mengandung zat organik dan anorganik. Dan beberapa persennya ada airnya ya kan, dan bahan-bahan campuran lainnya. Nah, kalau misalkan protein plasma itu ada globulin dan albumin dan fibrinogen. Nah, albumin dan globulin ini membentuk sebuah serum. Yang tadi kan fibrinogen berdiri sendiri. Sedangkan serum globulin dan serum albumin ini dia sifatnya tidak ada fibrinogennya. Baik, begitu. Nah, lalu apa aja sih yang ada di dalam darah itu? Ada sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Apa beda ketiganya? Yang pertama, kalau sel eritrosit atau sel darah merah ini untuk mengikat oksigen dengan fibrinogen yang tadi. Hemoglobin. Ya, ini oksigen diikat oleh hemoglobin. Oke, nah, terus bagaimana dengan leukosit? Jadi kalau misalkan gini loh, teman-teman, kalau misalkan eritrosit itu sel darah merahnya langsung. Nah, kalau misalkan leukosit itu sering disebut dengan sel darah putih. Untuk apa sih sel darah putih itu? Untuk melawan bakteri. Untuk melawan zat-zat asing di dalam tubuh. Yang dimana sebagai pertahanan tubuh atau sistem imun. Iya, leukosit ya. Nah, lalu trombosit untuk apa? Trombosit itu berperan sebagai pemulihan luka, pembekuan dari luka. Bagaimana sih sistem dari pembekuan luka itu sendiri? Pertama adalah di mana trombosit atau keping darah itu bersentuhan dengan luka tersebut. Lalu pecah muncullah trombokinase. Trombokinase ini dengan Ca2+ dan kalsium, vitamin K, ya, dia mengubah protombin menjadi trombin. Lalu dia menjadikan si trombin ini merubah fibrinogen menjadi fibrin. Anda tahu sendiri kan kalian, fibrinogen tadi sudah saya bahas di awal. Yang mana coba? Protein plasma yang ada fibrinogennya. Ya kan? Berarti ini tidak merupakan serum ya. Ya. Nah, trombin ini yang langsung bersentuhan dengan sel-sel darah, sehingga sel-sel darah ini dihalangi selama hampir 5 menit. Sel-sel darah tidak mengeluarkan darah karena adanya si trombin. Oke. Nah, lanjut. Ada juga di dalam sistem sirkulasi yang namanya itu transfusi darah. Apa itu transfusi darah? Ketika seseorang membutuhkan darah dari orang lain. Iya, faktor medis ya. Nah, ini berkaitan dengan adanya sistem penggolongan darah. Kita ini ada darah apa aja? Ada A, AB, B, dan O. O ini adalah donor yang universal. Artinya dia bisa ke AB, bisa ke B, bisa ke B, ya kan? Tapi kalau misalkan yang selain O,
Oh, itu bisa donor kemana saja. Tapi kalau yang resipien atau yang membutuhkan darah itu tidak, itu tergantung kecocokannya gitu. Nah, kalau mengenai resus minus dan resus plus, nanti kan akan ada praktikum terkait dengan penggolongan darah. Kalau resusnya plus itu ditandai dengan adanya aglutinin atau aglutinogen RHD, penggumpalan. Nah, kalau penggumpal atau menggumpal itu ada RHD-nya, berarti tandanya dia positif resusnya. Kalau resus negatif itu ya kebalikannya, tidak ada aglutinogen atau tidak ada aglutinin RHD, tidak menggumpal. Begitu, sekian. Nah, apa saja sih penyakit-penyakit di dalam darah itu, di dalam sistem sirkulasi? Tentu ada yang namanya anemia. Anemia itu adalah kekurangan darah merahnya itu kurang dari normal. Artinya dia gejalanya itu dia akan lemas, dia akan ngerasa pusing dan lain-lainnya. Nah, hemoglobin di sini yang jadi acuan. Artinya jumlah hemoglobin yang dalam darah itu rendah. Oke, berlanjut ke penyakit lain, itu leukemia. Leukemia itu di mana batas darah itu lebih dari normal. Kalau misalkan hal ini terjadi secara ekstrim, maka bisa mengakibatkan kanker darah putih, kanker sel darah putih. Iya. Nah, lanjut kepada hipertensi dan hipotensi. Ini terkait dengan tekanan darah. Kalau hiper berarti tinggi ya. Nah, kalau hipo berarti rendah tekanan darahnya. Baik. Dan ada lagi jantung koroner. Kenapa sih seseorang itu bisa penyakit jantung atau bisa yang lain-lain? Karena peredaran darahnya tidak lancar. Bagaimana hal itu terjadi? Mungkin karena pola hidup, makan makanan yang seperti junk food, akibatnya lemak atau zat-zat yang zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh tuh tertimbun di ini pembuluh darah, sehingga darahnya itu tidak lancar, biasanya begitu. Nah iya, karena kan kalau misalkan sistem peredaran darah itu pasti melewati jantung, bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri, ya kan? Lalu juga ada vena, ada arteri, vena pulmonalis, dan lain halnya. Di situ adalah serangkaian dari bagaimana darah itu bisa mengalir. Jadi intinya ada rambu-rambunya, ada jalan-jalannya, dan ada patokan-patokannya, sehingga darah itu mengalir deh tuh. Kayak ada pos to posnya kalau di dalam pramuka kayak gitu. Baik anak-anak, sekian dulu materi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.